dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan memberikan materi tentang yang saya dapat, alasan berteologi, dan dalam hal ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan tentang pemahaman yang saya dapat, mengapa seseorang melakukan aktivitas berteologi. Yang pertama adalah berteologi merupakan kehendak Allah dan bisa kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Nah, dari sini bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, yaitu dengan mengoptimalkan atau memanfaatkan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita dengan memikirkan kebenarannya, merenungkan kebenarannya, kemudian membuat pernyataan yang aplikatif untuk dapat kita lakukan tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita harus merenungkan kitab Taurat dari Tuhan siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati dan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dan dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kemudian dalam kitab Yeremia 9 ayat 24 dikatakan bahwa siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang tertulis bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Sungguh semuanya itu kusukai, kata Tuhan. Jadi pernyataan Nabi Yeremia bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan itu merupakan sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Bahkan ini merupakan kutipan Nabi Yeremia dari Tuhan sendiri. Memahami dan mengenal Tuhan merupakan suatu yang disukai oleh Tuhan. Kemudian dalam Filipi 3 ayat 10-11, Rasul Paulus menyampaikan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus memiliki sebuah kemauan atau tekad atau keinginan untuk mengenal Tuhan. Ini merupakan suatu upaya untuk berteologi. Ini adalah alasan pertama, yaitu berteologi merupakan kehendak Allah. Sekarang kita masuk dalam alasan kedua kita berteologi, yaitu karena natur dari manusia sebagai makhluk pembelajar dan makhluk penata. Jadi dalam kitab Kejadian 2 ayat 19 kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah makhluk pembelajar. Ketika Tuhan membentuk binatang hutan dan burung-burung, maka Tuhan membuat semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu terhadap tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nama makhluk itu. Kalau kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat 1-4 dikatakan bahwa Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam hal ini Theophilus yang mulia, yang berarti Theophilus ini merupakan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Theophilus ini harus diyakinkan oleh Lukas mengenai masalah keimanannya. Mungkin dia ragu, masih banyak pertanyaan tentang kekristenan, dan kita lihat bahwa cara Lukas meyakinkan Theophilus adalah dengan menyusun kembali berita Injil tentang Yesus, tentang karya Yesus, untuk disampaikan kepada Theophilus
dengan harapan ketika berita Injil ini sudah disusun dengan baik, dengan teratur, maka itu dapat dimengerti oleh Theophilus. Mengapa kondisi ini terjadi? Karena Theophilus itu merupakan dari manusia pada umumnya yang lebih mempercayai sesuatu yang tertata, teratur, dan lebih suka sesuatu yang sistematis. Dan karena natur manusia adalah studi makhluk pembelajar, lalu makhluk penata, maka ada satu tuntutan untuk menata kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab dalam bentuk teologi yang lebih sistematis. Kita masuk pada alasan yang ketiga, yaitu mengapa kita berteologi. Jika kita memperhatikan sifat Alkitab itu sendiri, ada 3 sifat Alkitab yang menjadi dasar sehingga kita perlu berteologi. Yang pertama, karena sifat Alkitab itu tidak disusun secara topikal. Buktinya, misalnya ketika kita membahas tentang masalah iman, ketika membahas tentang masalah keselamatan, maka biasanya kita mengambil ayat-ayat referensi tentang iman atau tentang keselamatan, atau tentang apa saja topik yang bisa diusulkan. Itu bukan hanya dari satu kitab. Misalnya membahas tentang iman, kita bisa mencari ayat referensi di kitab Ibrani, kitab Roma, dan berbagai kitab lainnya. Artinya topik tentang iman itu tersebar di seluruh Alkitab. Begitu juga dengan topik-topik yang lain. Dengan kata lain, Alkitab itu tidak disusun secara topikal, namun bukan berarti Alkitab itu disusun tidak secara teratur. Sebab Alkitab itu disusun dengan cara yang luar biasa dari Tuhan, dengan sebuah alur yang luar biasa, mulai dari penciptaan manusia, kejatuhan manusia, dan diakhiri oleh pemulihan dan juga langit dan bumi yang baru. Itu sebuah alur yang luar biasa. Tetapi manusia dalam naturnya secara intelektual biasanya menghendaki untuk sebuah penataan yang sifatnya deduktif atau topikal. Alkitab tidak disusun secara topikal, dan karena itu teologi itu merupakan satu cara untuk menata topik-topik tertentu dalam Alkitab menjadi sebuah susunan yang sistematis. Kemudian sifat Alkitab yang kedua adalah karena Alkitab merupakan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Alkitab adalah kebenaran, tetapi kebenaran itu disampaikan bukan hanya dalam pernyataan saja, tapi juga dalam kenyataan sejarah atau peristiwa. Misalnya kita belajar tentang loyalitas atau iman Abraham. Kita bisa melihat dalam kitab Kejadian bagaimana ia pergi dari Haran ke sebuah negeri yang ia tidak ketahui, diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ini merupakan peristiwa-peristiwa yang membawa kita untuk mengerti kebenaran dalam Alkitab. Jadi, sifat Alkitab yang kedua adalah kebenaran tidak disampaikan hanya dalam bentuk pernyataan saja, tetapi juga dalam bentuk kenyataan sejarah, dan karena itu perlu ada eksegesa hermeneutik sehingga kita bisa memahami kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang menyiratkan kebenaran. Itulah teologi yang ketiga. Ada kesenjangan antara dunia kita dan Alkitab. Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan waktu. Waktu kita sekarang ada di tahun 2023, sedangkan Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu. Ada kesenjangan waktu tersebut sehingga ada kesenjangan budaya, ada juga kesenjangan geografis. Semua kesenjangan tersebut ini akhirnya membuat ketika ada kalimat-kalimat tertentu dalam Alkitab, kita tidak bisa paham dalam konteks kita. Jadi kita perlu memperhatikan konteks Alkitab, konteks penulis, konteks penulisan, geografi, dan sebagainya. Dan ketika kita memperhatikan konteks-konteks tersebut, maka kita sementara berteologi. Kita sementara memeriksa Alkitab dan kemudian mencoba untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah kita dapatkan sesudah memeriksa
hal tersebut dan mengaplikasikan prinsip tersebut di dalam dunia kita, di dalam pelayanan kita di zaman sekarang, di dalam spiritualitas kita di zaman sekarang. Jadi itulah 3 alasan mengapa ada aktivitas berteologi. Kesimpulannya adalah karena dari aktivitas berteologi merupakan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena natur manusia menuntut kita berteologi. Dan yang ketiga, karena sifat Alkitab. Dari sifat Alkitab ada 3, yaitu yang pertama, tidak disusun secara topikal. Yang kedua, kebenarannya banyak disampaikan melalui historis atau peristiwa dan adanya kesenjangan antara dunia Alkitab dengan dunia kita. Sekian dari saya, dari materi yang saya dapat. Terima kasih.